Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wida Khairunisa, akuntansi 3C. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Kami di sini kelompok 4 etika bisnis akan menjelaskan tentang kode etik profesi akuntan internasional dan penerapannya. Kelompok 4 beranggotakan 8 orang, diantaranya Siska Dwi Rahayu, Siti Nurhaliza, Soteriani Yasa Finasti, Saiful Hajat, Tia Handiani, Wida Khairunisa, Windy Alvara Cantika, dan Yeni Yustian. Baik, langsung saja. Apa sih kode etik? Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Jadi, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode perilaku profesional. Kode etik profesi didefinisikan sebagai pegangan umum yang mengikat setiap anggota, serta suatu pola bertindak yang berlaku bagi setiap anggota profesinya. Alasan utama diperlukannya tingkat tindakan profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang menyediakan layanan tersebut. Kode perilaku profesional AISPA menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang diberlakukan. Kode perilaku profesional dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama prinsip, yang kedua peraturan perilaku, yang ketiga interpretasi peraturan perilaku, dan yang keempat yaitu kaidah etika. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika IFAK, AISPA, dan IAI. Prinsip-prinsip yang membentuk kode perilaku profesi sudah ditentukan dan dipegang teguh oleh profesi tersebut. Sebagai contoh, terdapat prinsip-prinsip kode etik menurut lembaga-lembaga yang mengaturnya, antara lain menurut IFAK, AISPA, dan IAI. Saya di sini akan menjelaskan menurut IFAK. Menurut The International Federation of Accountants, seorang profesi dituntut memiliki berbagai sikap seperti integritas. Seorang akuntan harus memiliki sikap yang tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis profesional. Yang kedua, objektivitas. Seorang akuntan melakukan tugasnya sesuai dengan objek, tidak memandang subjek yang ia sedang melakukan penilaian secara independen. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan harus berkompeten dan senantiasa menjaga ilmu pengetahuan dan selalu meningkatkan kemampuan agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan harus selalu menjaga dan menghormati kerahasiaan atas informasi klien yang ia lakukan pelayanan. Dan yang kelima, perilaku profesional. Seorang akuntan harus taat akan hukum dan dilarang melakukan hal-hal yang membuat nama akuntan buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wida Khairunisa mengenai prinsip-prinsip yang membentuk kode perilaku profesi. Menurut American Institute of Certified Public Accountant, seorang profesi harus memiliki beberapa sikap, diantaranya yaitu tanggung jawab. Seorang profesi akuntansi harus bertanggung jawab atas pelayanannya, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Yang kedua yaitu ada integritas. Seorang akuntansi harus mempertahankan kepercayaan publik. Kemudian seorang akuntansi juga harus memiliki sifat objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu ada do care. Seorang akuntansi harus memenuhi standar etik profesinya. Seorang akuntansi juga harus terus-menerus meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Kongres 8 tahun 1998 telah ditentukan ketetapannya. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam melakukan kegiatannya. Setiap anggota memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa mereka. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani oleh anggota secara keseluruhan. Setiap anggota harus menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Yang ketiga yaitu integritas. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan menjadi dasar bagi anggota untuk mengambil keputusannya. Setiap anggota harus menjaga tingkat integritasnya, yaitu dengan terus-menerus meningkatkan kinerja dan mematuhi apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, jujur, tidak memihak, intelektual, tidak bias, serta bebas dari benturan kepentingan. Yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Anggota tidak diperkenankan menggambarkan kehandalan kompetensi atau menggambarkan pengalaman yang belum anggota kuasai atau belum anggota alami. Yang keenam adalah pencapaian kompetensi profesional. Pencapaian ini awalnya memerlukan pendidikan yang tinggi, kemudian diikuti oleh pendidikan khusus, serta pelatihan dan ujian profesional. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan kompetensi profesional. Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi. Yang kedelapan yaitu kerahasiaan. Setiap auditor harus menjaga kerahasiaan para kliennya. Setiap anggota wajib menghormati kerahasiaan informasi selama melakukan jasa profesional. Yang kesembilan yaitu perilaku profesional. Kewajiban untuk menghindari perbuatan atau tingkah laku yang dapat mendiskreditkan atau mengurangi tingkat profesi harus dipenuhi anggota. Yang ke-10 yaitu standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan profesionalitasnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesionalitas. Setiap anggota harus mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh IAI, Badan Pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah suatu kegiatan transaksi yang dapat dilakukan oleh berbagai negara. Kegiatannya menyangkut tentang penyusunan laporan konsolidasi dari induk perusahaan dengan cabang atau anak perusahaan. Selanjutnya, dasar klasifikasi akuntansi profesional dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, deduktif dan yang kedua, induktif. Selanjutnya yaitu prinsip dasar kode etik akuntan profesional. Yang pertama, integriti atau integritas, artinya mewajibkan semua akuntan profesional untuk bersikap jujur. Yang kedua ada objectivity atau objektivitas, yang artinya mewajibkan semua akuntan profesional untuk menjaga profesionalitasnya agar tidak terjadi konflik. Yang ketiga, professional competence and due care, artinya mewajibkan semua akuntan profesional untuk menjaga kompetensi yang mereka miliki dan bertindak sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Yang keempat, confidentiality, artinya mewajibkan semua akuntan profesional untuk mengungkap informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari proses pemberian jasanya kepada pihak luar. Yang kelima, professional behavior, artinya mewajibkan semua akuntan profesional untuk taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu profesi akuntansi internasional. Yang pertama ada CPA atau Certified Public Accountant, yang merupakan gelar untuk akuntan yang telah lulus dari
Uniform Certified Public Accountant Examination, yang fungsi dari CPA ini untuk memenuhi semua hal yang berhubungan dengan akuntan publik dan layanan jaminan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Lija untuk profesi akuntan internasional yang kedua, yakni CIA atau Certified Internal Auditor. Nah, untuk Certified Internal Auditor di sini merupakan standar individu yang dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme di bidang audit internal. Kualifikasi CIA atau Certified Internal Auditor di sini dimaksudkan untuk menunjukkan pengetahuan profesional dari profesi audit internal. Kebanyakan CIA itu sekarang merupakan senior manajemen audit internal, wakil presiden, direksi, dan kepala audit eksekutif. Nah, di atas perusahaan-perusahaan MNC global, yang mana memegang kontrol fungsi audit internal di masing-masing perusahaan. Untuk profesi akuntan internasional yang ketiga, CGA atau Certified General Accounting. CGA merupakan sebutan untuk profesional yang memiliki keahlian di bidang keuangan, perpajakan, strategi bisnis, audit, manajemen, dan kepemimpinan bisnis. Seorang CGA itu harus memenuhi syarat pendidikan, pengalaman, dan tes yang diberlakukan secara teratur oleh CGA Kanada. Ya, jadi oleh Certified General Accountant yang dites dari negara Kanada. Itu. Kemudian untuk profesi akuntan internasional yang keempat atau yang terakhir, yakni CA atau Chartered Accountant. Nah, Chartered Accountant atau CA merupakan lembaga profesional pertama yang dibentuk oleh para akuntan. Awalnya didirikan di Inggris pada tahun 1854. CA di sini bekerja di semua bidang bisnis, dan keuangan. Beberapa CA malah terlibat dengan praktek umum dan yang lain bekerja di sektor swasta. Nah, ada pula yang dipekerjakan oleh badan pemerintahan. Itu. Baik, lanjut di sini selanjutnya saya akan membahas tentang standar pendidikan internasional IFAC. Untuk standar internasional IFAC atau itu ada beberapa ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya International Education Standard atau IES yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants atau IFAC, nah, telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2005. Diskusi dan sosialisasi untuk memberi pemahaman mengenai isi dan rencana implementasi panduan global yang mana untuk membentuk akuntan profesional telah dilaksanakan oleh kalangan profesi dan dunia perguruan tinggi. Nah, di sini ada standar-standar untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai standar pendidikan internasional. Yang pertama, SMO2 atau bisa SMO2 di sini tentang standar pendidikan internasionalnya ya. Nah, jadi standar pendidikan internasional merupakan salah satu statement membership obligation atau bisa disingkat SMOS. Nah, yang mana wajib dipatuhi oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai anggota IFAC atau International Federation of Accounting. Nah, SMOS 2 mengatur tentang kewajiban anggota IFAC terkait dengan standar pendidikan internasional bagi profesi akuntan dan pernyataan lain yang dikeluarkan oleh International Accounting Education Standard Board atau bisa disingkat IASB. Terima kasih. Baik, di sini saya Yunustian akan memaparkan mengenai pernyataan yang dikeluarkan oleh IAESB atau International Accounting Education Standard Board, di mana IAESB di sini mengembangkan standar pendidikan
yang merupakan elemen-elemen esensial yang menyangkut proses dan konten pendidikan dengan tujuan agar proses pendidikan yang dilakukan oleh anggota IFAK dapat diterima oleh masyarakat internasional seperti itu. Sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh IAESB meliputi yang pertama ada IES atau International Education Standards, ada Discussion Papers and Study, ada IEG atau International Education Guidelines, dan IEP atau International Education Papers. Nah, untuk IES itu sendiri ditujukan untuk memajukan profesi akuntansi dengan menetapkan benchmark atau tolak ukur sebagai persyaratan minimal untuk memperoleh kualifikasi sebagai akuntan profesional yang mencakup pendidikan, pengalaman praktik, dan juga pengembangan profesional secara berkelanjutan. Dan perlu diketahui juga bahwa IES itu sendiri membangun elemen utama, yaitu metode, materi, metode, dan teknik ya, di mana program pendidikan dan pengembangan diharapkan dapat diakui, diterima, dan diaplikasikan secara internasional. Untuk IEG itu sendiri yaitu mengilustrasikan dan memperluas materi yang terkait dengan IES, dan juga memberi saran dan panduan bagaimana mencapai persyaratan yang diatur dalam IES itu sendiri. Sedangkan untuk IEP yaitu mengembangkan diskusi atau debat mengenai isu-isu atau temuan-temuan terkini, atau juga menjelaskan situasi yang berhubungan dengan isu pendidikan dan pengembangan yang mempengaruhi profesi akuntansi seperti itu. Nah, berikut ini ada beberapa poin dari IES. Yang pertama ada IES 1, Entry Requirement to a Program of Professional Accounting Education, di mana diuraikan persyaratan awal untuk memasuki pendidikan profesional akuntansi sebaiknya paling tidak setara dengan persyaratan memasuki program tingkat universitas atau ekuivalennya. Beberapa program dimulai pada postgraduate level dan juga program lain dimulai pada immediate post-secondary level, dan beberapa lagi pada higher education level di bawah undergraduate degree gitu ya. Yang kedua ada IES 2, Content of Professional Accounting Education Program, yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa calon akuntan profesional memiliki pengetahuan profesional akuntansi yang cukup gitu ya, untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai akuntan yang kompeten gitu dalam menghadapi lingkungan yang kompleks dan berubah gitu. Jadi harus punya yakin bahwa kita tuh sebagai akuntan yang profesional yakin punya kompetensi yang kompeten gitu ya. Seperti itu, pengetahuan yang kompeten seperti itu. Nah, standar ini menentukan mautan pengetahuan yang dipersyaratkan yang terdiri dari 3 pengetahuan utama, yaitu yang pertama ada komponen keuangan dan akuntansi atau accounting, finance, and related knowledge itu ya. Yang kedua ada komponen bisnis dan organisasi atau organizational and business knowledge. Yang ketiga ada komponen teknologi informasi atau information technology knowledge and competency seperti itu ya. Nah, studi profesional akuntansi sebaiknya merupakan bagian dari program free kualifikasi akuntansi profesional, karena studi ini sebaiknya cukup panjang dan cukup intensif sehingga calon akuntan mendapatkan pengetahuan profesional yang dipersyaratkan untuk memenuhi kompetensinya gitu. Kompetensi pengetahuan profesional akuntansi pada program prekualifikasi ini sebaiknya terdiri paling tidak 2 tahun full time studi seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, poin ketiga itu IES 3, Professional Skill Contents, di mana mengatur tentang keahlian profesional serta pendidikan umum bagi akuntan profesional. Apabila seseorang yang berminat untuk menjadi akuntan profesional gitu ya,
barangkali dari kalian ada yang berminat untuk menjadi akuntan profesional, perlu diperhatikan nih beberapa keahlian yang harus kalian miliki gitu. Yang pertama, intellectual skill. Yang kedua, technical and functional skill. Yang ketiga, personal skill. Yang keempat, interpersonal and communication skill. Yang kelima, organizational and business management skill. Nah, itu beberapa keahlian yang perlu kalian miliki gitu, yang perlu kalian kuasai untuk dapat menjadi seorang akuntan profesional gitu. Nah, selain keahlian profesional tersebut, program pendidikan profesional sebaiknya juga meliputi pendidikan umum. Jadi tidak hanya pendidikan profesional saja. Jadi kita juga dalam program tersebut ada mengenai pendidikan umumnya juga seperti itu. IES4 Professional Values, Ethics and Attitudes. IES4 menentukan nilai profesional, etika, dan sikap akuntan profesional yang seharusnya didapat selama pendidikan supaya memenuhi kualifikasi sebagai akuntan profesional. Program pendidikan akuntansi sebaiknya melatih judgement profesional calon akuntan sehingga dapat bertindak secara etis di tengah kepentingan profesi dan masyarakat. Nilai profesional, etika, dan sikap akuntan profesional yang diwajibkan termasuk komitmen untuk memenuhi kode etik lokal yang relevan sesuai dengan kode etik IFAC. IES 5 Practical Experience Requirement. IES 5 mensyaratkan suatu periode pengalaman praktis dalam melaksanakan pekerjaan sebagai bagian dari program prekualifikasi akuntan profesional. Pengawasan dan monitoring dilakukan oleh profesi dan atau regulator untuk memastikan pengalaman praktis yang didapat akuntan dapat diterima. IES 6 Assessment of Professional Capabilities and Competence. Kapabilitas dan kompetensi calon akuntan profesional seharusnya secara formal dinilai oleh asosiasi profesi atau regulatornya. IES 6 secara spesifik menjelaskan bahwa calon akuntan diharapkan yang pertama memiliki pengetahuan teknis memadai secara khusus yang sesuai kurikulum pendidikan, yang kedua dapat mengaplikasikan pengetahuan teknis secara praktis dan memadai, yang ketiga dapat menggabungkan berbagai pengetahuan yang diwajibkan untuk pemecahan masalah yang kompleks, yang keempat dapat menyelesaikan masalah khusus melalui pembedaan informasi relevan dan irrelevan berdasarkan data yang diberikan. Yang kelima, dalam situasi multimasalah dapat mengidentifikasi permasalahan dan mengurutkannya sehingga dapat menentukan prioritas penyelesaian. Yang keenam, dapat mengintegrasikan berbagai bidang pengetahuan dan keahlian. Yang ketujuh, dapat berkomunikasi secara efektif dengan user dan memberikan rekomendasi yang tepat. Yang kedelapan, dapat mengidentifikasi dilema etika. IES 7 Continuing Professional Development, a program of lifelong learning and continuing development of professional competence, yaitu pentingnya pengembangan berkelanjutan kompetensi akuntan dan komitmen untuk belajar seumur hidup bagi seluruh akuntan profesional untuk pengembangan aspek keprofesiannya. Dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, input based approach, yang kedua, output based approach, yang ketiga, combination approach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Alfara Cantika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Nah, langsung saja, yaitu mengenai International Education Standard bagian 8 tentang kompetensi requirement for audit profesional. Nah, bagian ini khusus ditujukan bagi audit profesional. Adapun jabatan audit profesional dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada audit senior, yang kedua ada audit supervisor, yang ketiga ada audit manager, yang keempat ada audit partner, director, and principal, dan yang terakhir yaitu ada engagement partner. Namun, tentu saja sebagai seorang audit profesional itu harus memenuhi International Education Standard bagian 1-7 yang sudah dijelaskan oleh teman saya.
Tambahan pengetahuan audit profesional yaitu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu financial statement, yang kedua yaitu financial accounting and reporting, yang ketiga yaitu informasi teknologi. Nah, standar ini juga direncanakan untuk mengatur aplikasi dan pengembangan keahlian profesional khusus dalam bidang audit itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa manfaat bagi akuntan profesional. Yang pertama yaitu memberikan kerangka global yang konsisten yang diperlukan sebagai akuntan profesional, yaitu untuk memberikan kontribusi yang positif kepada profesi dan lingkungannya. Yang kedua yaitu memajukan konsistensi dan konvergensi profesional pendidikan akuntansi diadopsi di Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatkan konvergensi dalam aplikasi standar teknis. Yang keempat yaitu mendorong mobilitas global yang lebih besar terhadap akuntansi profesional yang kompeten, dan yang terakhir yaitu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengakuan bersama. Selanjutnya yaitu ada aturan-aturan dan interpretasi etika dalam kode etik akuntansi. Nah, interpretasi aturan etika ini dikeluarkan oleh badan memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sebagai panduan dan penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada kepatuhan terhadap kode etik. Maksudnya di sini yaitu anggota juga harus memperhatikan dan menerapkan kode etik yang sudah ditetapkan oleh badan pemerintah yang mengatur mengenai bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada fungsi etika. Nah, fungsi etika di sini juga yaitu sebagai sarana untuk memperoleh orientasi terhadap berbagai moralitas yang membingungkan. Etika ini juga meliputi keterampilan intelektual dan kemampuan untuk berargumentasi secara kritis. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor pelanggaran etika. Yang pertama yaitu kebutuhan individu, yang kedua yaitu tidak adanya pedoman, yang ketiga yaitu perilaku dan kebiasaan yang tidak bisa dikoreksi, yang keempat yaitu lingkungan yang tidak etis, dan yang kelima yaitu perilaku dari komunitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada tanggung jawab KAP dalam etika profesi suatu entitas bisnis. Nah, tanggung jawab di sini yaitu bukan merupakan memberikan sumbangan atau pelayanan gratis, tapi tanggung jawab di sini yaitu lebih mementingkan kepentingan publik dan memperhatikan dan memahami sesama akuntan profesional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan yang dilakukan oleh KAP Anderson dan juga perusahaan Enron. Perusahaan Enron adalah perusahaan Amerika yang bergerak di bidang listrik, bubur kertas dan juga bergerak di bidang komunikasi. Awal mula kasus ini ketika pada akhir tahun 2001 perusahaan Enron menjadi sorotan masyarakat luas karena terungkap perusahaan Enron telah melakukan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Perusahaan Enron telah memanipulasi laporan keuangan dengan melaporkan keuntungan, padahal pada waktu itu perusahaan Enron sedang mengalami kerugian. Manipulasi laporan keuangan ini bertujuan supaya saham yang dimiliki oleh perusahaan Enron tetap diminati oleh investor. Bukan hanya melakukan manipulasi, tetapi perusahaan Enron juga menghancurkan bukti dokumen audit yang dimiliki oleh perusahaan Enron supaya perusahaan Enron dapat melaporkan laba bersih. Padahal pada saat itu perusahaan Enron mengalami kerugian. KAP Anderson telah melanggar kode etik profesi akuntan, yaitu prinsip independen. Ketika KAP Anderson telah mau diperintah oleh perusahaan Enron untuk memanipulasi dan juga menghancurkan dokumen audit untuk keuntungan perusahaan Enron itu sendiri. Dan juga perusahaan KAP Anderson telah melanggar prinsip perilaku profesional. KAP Anderson tidak berperilaku profesional karena
tidak menjaga reputasi KAP atau kantor akuntan publik, dan juga tidak konsisten akan tanggung jawab yang dimiliki oleh KAP. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.